Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak. Saya Samsudin Halim, calon guru penggerak Angkatan 7, akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual yang menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya sebagai penuntun untuk tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Masih menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang pendidik diibaratkan layaknya seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Dan tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minatnya. Akan tetapi, kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ibu dan Bapak, selanjutnya bagaimana implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro di lembaga pendidikan atau sekolah? Yang pertama adalah pembiasaan. Di sekolah kami, pembiasaan yang sudah dilakukan diantaranya doa bersama, senam untuk kebugaran, kebersihan lingkungan, senyum sapa salam, upacara bendera, dan peringatan hari besar agama dan hari besar nasional. Yang kedua adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ada 16 ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada ekstrakurikuler wajib dan ada ekstrakurikuler pilihan. Yang ketiga adalah dengan melakukan pembelajaran kontekstual, di mana peserta didik diajak untuk melakukan pembelajaran hal-hal yang sedang jadi trending topik di masyarakat, ataupun peserta didik diajak untuk mempraktikkan atau simulasi, misalnya pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, pemanfaatan sampah botol plastik, pengembangan lingkungan dengan tanaman hidroponik, dan kegiatan kewirausahaan dan lain sebagainya. Sementara itu, Ibu dan Bapak, apa yang menjadi tantangan yang ditemui dan bagaimana solusinya?
Masa pandemi membuat pola belajar dan interaksi peserta didik berubah. Masa pandemi di mana peserta didik tidak banyak melakukan pembelajaran secara tatap muka dan terjadi pembatasan interaksi sosial ketika itu, membuat pola tingkah laku peserta didik berubah. Masifnya perkembangan teknologi yang tidak jarang membawa dampak negatif kepada peserta didik. Beberapa tahun terakhir terjadi perkembangan teknologi yang luar biasa, terutama pada gadget. Selain memiliki dampak yang positif, penggunaan gadget tanpa batasan dan pengawasan akan membawa dampak yang negatif bagi perkembangan anak. Pendidik yang tidak mau berubah dan beradaptasi dengan zaman. Dunia pendidikan harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sebagai pelaku pendidikan, guru harus punya kemauan untuk berubah dan belajar, misalnya tentang metode mengajar, media pembelajaran, ataupun materi pembelajaran. Kadangkala ada metode, media, atau materi pembelajaran yang didapat oleh guru semasa kuliah sudah tidak relevan lagi diterapkan sekarang. Jika hal tersebut dipaksakan, maka bukan tidak mungkin untuk memperoleh hasil yang kurang atau hasil yang kurang optimal dalam pembelajaran. Budaya dari luar yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Era globalisasi dan perkembangan teknologi membuat dunia seperti tanpa sekat, sehingga budaya lintas negara mudah untuk masuk dan saling berebut pengaruh di masyarakat. Budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa saat ini sering digemari oleh anak-anak muda sekarang. Misalnya model pakaian, cara berbicara, gaya hidup yang instan dan hedonis, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak, selanjutnya apa yang menjadi solusi atas tantangan yang ditemui? Sekolah mengadakan pembiasaan-pembiasaan yang membawa peserta didik pada pembelajaran tatap muka. Guru dan lembaga pendidikan selangkah demi selangkah mengadakan proses pembiasaan pada pembelajaran tatap muka dan pembiasaan proses interaksi sesama siswa, atau pembiasaan bagaimana siswa berinteraksi dengan warga sekolah yang lain. Mengarahkan penggunaan teknologi ke arah yang positif. Penggunaan teknologi secara positif bisa dilakukan misalnya dengan cara memberikan proyek kepada siswa berupa film pendek tentang social interest, liputan melalui kanal YouTube tentang budaya daerah, atau guru bisa juga menggunakan gadget untuk game dalam pembelajaran, misalnya menggunakan aplikasi Quizzes, Wordwall, ClassPoint, dan lain sebagainya. Guru penggerak bersama teman sejawat berbagi inovasi dalam pembelajaran. Guru penggerak sebagai agen perubahan diharapkan mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik di dunia pendidikan. Guru penggerak bisa melakukan diseminasi hasil dari diklat kepada teman sejawat. Mengintegrasikan pendidikan sosiokultural pada setiap pelajaran. Pendidikan sosiokultural menjadi penting untuk dipahami dan diterapkan oleh peserta didik. Dengan pendidikan sosiokultural, peserta didik akan mampu memahami kearifan lokal yang dimiliki daerahnya dan sebagai generasi penerus yang mampu merawat budaya tersebut. Mengadakan pembiasaan yang positif pada kegiatan di sekolah. Pembiasaan positif perlu kepada peserta didik agar nilai-nilai yang baik dapat diserap oleh peserta didik. Pembiasaan positif ini harus dilakukan secara konsisten untuk memperoleh hasil yang optimal. Contoh dari pembiasaan positif yang telah dilakukan di sekolah kami,
Di antaranya upacara bendera setiap hari Senin, kebersihan kelas dan lingkungan, senam kebugaran dan doa bersama setiap hari Jumat, peringatan hari besar agama, dan peringatan hari besar nasional. Ibu dan Bapak, demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih, salam sukses dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.